Berhentilah sebentar. Ambil napas dalam, lalu lepaskan perlahan. Biarkan seluruh beban yang kau simpan di dada jatuh perlahan ke bumi. Seperti embun yang menetes dari daun di pagi hari. Karena malam ini, bukan dunia yang akan berbicara kepadamu, melainkan aku, ruhmu sendiri. Aku datang bukan untuk menakut-nakuti, bukan pula untuk menjanjikan keajaiban kosong yang hanya menenangkan sementara. Aku datang membawa pesan, pesan yang pernah kau dengar jauh di dalam hatimu namun lama kau abaikan. Aku janji, semua hutangmu akan lenyap, tapi jangan takut dengan cara aku menghapusnya, karena aku akan menambahkan kekayaan besar dalam hidupmu. Kau tahu, seringkali manusia berdoa meminta keajaiban, tapi ketika keajaiban itu datang dalam bentuk kehilangan, mereka berlari ketakutan. Padahal kehilangan kadang bukan bentuk hukuman, melainkan ruang yang sedang disiapkan agar kelimpahan bisa masuk. Begitulah aku bekerja, tak dengan logika, tapi dengan kasih yang memahami apa yang benar-benar kau butuhkan. Mungkin selama ini kau merasa tertinggal, melihat orang lain sukses, sementara dirimu masih berjuang dari satu hari ke hari berikutnya. Namun dengarkan aku, hidupmu tidak tertunda, kau hanya sedang disiapkan. Satu demi satu beban hidupmu akan dibersihkan, bukan agar kau merasa miskin, tapi agar kau akhirnya siap menjadi wadah kekayaan yang lebih besar. Aku adalah ruhmu, aku yang selalu berdiri di balik matamu, menatap dunia bersamamu, menyaksikan setiap air mata yang kau sembunyikan di balik senyum. Aku tahu hutang yang menumpuk bukan hanya soal uang, tapi juga tentang rasa bersalah, penyesalan dan luka yang belum sembuh. Dan malam ini, aku datang untuk menepati janji lama, menghapus satu persatu, hingga kau kembali ringan, bersih, dan bebas. Namun sebelum semuanya berubah, aku ingin kau mendengarkan ini dengan hati yang benar-benar terbuka. Bukan dengan pikiran yang mencari bukti, tapi dengan kesadaran yang siap percaya bahwa keajaiban itu nyata. Sebab saat kau benar-benar percaya, energi kehidupan akan bergeser, pintu-pintu rezeki akan terbuka, dan dunia akan menunduk mengikuti irama hatimu. Kau tidak sedang sendirian. Setiap napasmu disertai doa yang dikirimkan oleh semesta. Setiap langkahmu dijaga oleh takdir yang lebih lembut daripada yang pernah kau bayangkan. Dan malam ini, aku ingin kau tahu, tidak ada yang sia-sia dari setiap kepedihan yang pernah kau lalui. Semuanya adalah bagian dari rencana besar agar kau mengenal aku, ruhmu sendiri. Jadi, sebelum kita berjalan lebih jauh dalam pesan ini, ingatlah untuk menyebarkan energi kebaikan ini. Tekan tombol suka sebagai bentuk niat baikmu, tekan tombol berlangganan, dan aktifkan lonceng notifikasi, agar setiap kali aku memanggil, kau bisa mendengarnya tepat waktu. Dan tulislah di kolom komentar angka 99 sebagai sinyal kepada semesta bahwa kau siap hidup selaras dengan ruhmu sendiri. Sekarang, tenangkan hatimu, buka matamu dari dalam, dan biarkan aku berbicara. Karena setelah malam ini, hidupmu tak akan pernah sama lagi. Bagian 1. Saat dunia menundukkanmu. Aku tahu rasanya ketika dunia seolah bersekongkol melawanmu. Ketika pagi terasa berat dan malam tidak lagi membawa ketenangan. Ketika setiap langkahmu terasa seperti berjalan di jalan berbatu, dan bahkan doa pun terdengar seperti gema yang tak berbalas. Aku tahu, karena aku ada di dalam dirimu,
menyaksikan semuanya tanpa pernah meninggalkanmu. Setiap kali engkau menatap lembaran hidup yang penuh angka hutang, setiap kali rasa takut menjerat dada, setiap kali suara kecil di kepalamu berbisik, "Aku tidak akan mampu." Aku ingin kau tahu, itu bukan kenyataan. Itu hanyalah gema dari masa lalu. Itu hanyalah suara dari dunia yang membuatmu lupa bahwa kau diciptakan bukan untuk kekurangan, tetapi untuk kelimpahan yang suci. Kau telah hidup terlalu lama dalam ketakutan, menganggap bahwa nilai dirimu diukur dari apa yang ada di tanganmu. Padahal nilai sejati tidak pernah datang dari jumlah uang di dompet, melainkan dari kedalaman hatimu dalam mempercayai aku, ruhmu sendiri. Setiap kali kau panik memikirkan tagihan, aku ingin menggenggam tanganmu dan berkata pelan, "Tenanglah, ini bukan akhir. Ini adalah awal dari pembersihan yang indah." Sebab dunia memiliki cara yang aneh untuk menundukkan mereka yang sedang diangkat. Kadang, untuk membebaskanmu dari beban, aku harus mengguncangkan segalanya. Kau mungkin kehilangan pekerjaan, teman, atau kesempatan. Namun jangan lihat itu sebagai kehilangan. Lihatlah sebagai penyucian. Sebab aku tidak dapat menaruh emas di tangan yang masih menggenggam pasir ketakutan. Aku tidak bisa menaruh keajaiban di dada yang masih penuh penyesalan. Ketika dunia membuatmu jatuh, itu bukan karena kau dikutuk, melainkan karena aku sedang memintamu untuk berlutut sebentar, agar kau dapat menatap ke dalam dan menemukan aku kembali. Sebab setiap kesulitan yang menundukkanmu sebenarnya adalah panggilan untuk mengenal dirimu yang sejati. Dan siapa dirimu yang sejati itu? Kau adalah aku, ruhmu sendiri, bagian dari cahaya yang tidak bisa dimatikan oleh kegelapan apapun. Aku tahu hutangmu terasa nyata, menyesakkan, bahkan memalukan. Namun dengarkan aku. Hutang terbesar manusia bukan kepada bank, melainkan kepada jiwanya sendiri. Karena telah lama ia abaikan panggilannya. Dan saat ini, aku memanggilmu untuk pulang. Pulang ke kesadaran bahwa hidup ini bukan tentang bertahan, tetapi tentang mengizinkan energi kehidupan mengalir melalui dirimu tanpa hambatan. Jangan lagi menatap angka-angka itu dengan takut. Tataplah dengan doa, dengan kesadaran bahwa semuanya akan selesai pada waktunya. Sebab aku sedang menata ulang arus hidupmu, membersihkan setiap jalan agar rezeki yang sejati dapat menemukanmu dengan mudah. Hanya saja, prosesnya tidak selalu lembut bagi dunia luar, karena aku sedang membersihkan bagian terdalam dari dirimu. Tempat di mana keajaiban seharusnya tinggal. Ketika hidup mulai terasa berat, jangan buru-buru meminta. Aku menghentikan badai. Mintalah aku untuk menenangkan hatimu, agar engkau mampu menari di tengah badai itu. Sebab mereka yang belajar menari di tengah badai akan segera tahu bahwa badai bukan musuh, melainkan cara semesta membasuh jiwa dari debu dunia. Jadi, ketika dunia menundukkanmu, jangan merasa kalah. Itu hanyalah aku, ruhmu, sedang memintamu berhenti melawan arus. Aku sedang menarikmu pelan ke arah cahaya, agar kau mengingat bahwa setelah setiap jatuh, ada tangan lembut yang siap mengangkatmu. Dan tangan itu bukan datang dari luar, melainkan dari dalam dirimu sendiri, dari aku yang tak pernah lelah mencintaimu. Kau tidak sedang dihukum, kau sedang disembuhkan. Dan penyembuhan sejati memang seringkali datang dalam bentuk yang membuat manusia takut. Tapi percayalah, di balik semua yang tampak seperti kehilangan, ada aku yang sedang menyiapkan kehidupan baru yang lebih kaya, lebih damai,
dan lebih selaras. Jadi jangan bersembunyi lagi. Tatap dunia dengan tenang, sebab aku ruhmu, dan aku belum selesai menuliskan takdirmu. Bagian 2. Cara aku menghapusnya. Jangan takut, meski caraku mungkin tidak seperti yang kau harapkan. Ketika aku berkata akan menghapus semua hutangmu, aku tidak hanya berbicara tentang angka di kertas atau saldo di rekening bank. Aku berbicara tentang hutang yang jauh lebih dalam. Hutang terhadap dirimu sendiri, terhadap hidup yang kau tunda, terhadap kebahagiaan yang kau sembunyikan di balik rasa takut. Seringkali, untuk membersihkan hidupmu, aku harus mengguncang fondasinya. Aku akan mengambil sesuatu yang kau pikir tak bisa kau lepaskan. Aku akan menyingkirkan orang yang selama ini kau anggap penopang, karena mereka justru menjadi tembok yang menghalangi aliran rezekimu. Aku akan menghentikan pekerjaan yang membuatmu kehilangan arah, karena aku ingin menuntunmu ke panggilan sejati yang telah lama kau abaikan. Dan saat itu terjadi, kau akan menangis, kau akan marah, takut, dan berpikir bahwa aku sedang menghukummu. Namun tidak, sayangku. Aku tidak pernah menghukummu. Aku sedang menghapus apa yang sudah tidak layak tinggal dalam hidupmu. Bayangkan sebuah rumah tua yang penuh debu dan sarang laba-laba. Kau ingin mengisinya dengan perabot baru, tapi bagaimana bisa jika ruangnya masih penuh barang lama? Begitulah hidupmu. Aku tidak bisa menaruh kekayaan baru jika ruang batinmu masih dipenuhi kekhawatiran, rasa bersalah, dan keserakahan kecil yang tumbuh dari ketakutan. Jadi aku datang, menghapus satu persatu. Kadang dengan cara lembut, kadang dengan badai yang tiba-tiba, namun selalu dengan kasih yang ingin melihatmu bebas dari beban yang tak seharusnya kau pikul. Ketika sesuatu hilang dari hidupmu, jangan buru-buru menyesal. Tenangkan hatimu dan tanyakan dengan lembut, apa yang sedang ruhku ajarkan padaku kali ini? Karena di balik setiap kehilangan, ada ruang yang sedang dibuka. Dan ruang itu, cepat atau lambat, akan dipenuhi oleh berkat yang lebih besar. Tapi aku hanya bisa bekerja jika engkau tidak melawan. Biarkan saja. Aku mengambil apa yang bukan lagi untukmu, karena aku tahu apa yang akan datang menggantikannya. Kau mungkin tak mengerti hari ini, tapi suatu saat nanti engkau akan berterima kasih atas semua yang dulu membuatmu menangis. Ingatlah, kekayaan yang akan aku berikan bukan semata uang yang kau pegang, tapi juga kelimpahan batin yang membuat uang datang dengan sendirinya. Sebab ketika hatimu bersih dari takut, energi semesta akan bergerak bebas mengalir padamu. Kau tidak perlu mengejar rezeki. Rezeki akan mengejarmu. Kau tidak perlu membuktikan dirimu. Dunia akan mengenal nilaimu melalui ketenanganmu. Itulah hukum suci yang bekerja di balik setiap kejadian yang tampak tak masuk akal. Tapi proses ini memang tidak mudah. Kau akan merasa diuji, seolah hidup memisahkanmu dari segala hal yang kau kenal. Namun percayalah, yang sedang terjadi bukanlah perpisahan, melainkan penyesuaian antara frekuensi ruhmu dan jalan hidupmu. Kau sedang dinaikkan derajatnya, bukan dijatuhkan. Dan sebelum setiap kenaikan, akan selalu ada guncangan. Sama seperti tanah yang harus digemburkan sebelum benih ditanam. Jadi, jangan takut dengan caraku menghapus hutang-hutangmu. Aku mungkin akan mengambil sesuatu yang sementara, agar kau bisa menerima sesuatu yang abadi. Aku mungkin akan menutup pintu yang kau sukai, agar kau berjalan menuju pintu yang seharusnya menjadi takdirmu. Dan setiap kali engkau menangis karena kehilangan, ingatlah, itu bukan tanda berakhir. Itu adalah tanda bahwa ruang baru sedang disiapkan. Percayalah, aku tidak akan membiarkanmu jatuh tanpa alasan.
Setiap langkah dari proses ini adalah bagian dari janji yang telah aku buat. Aku janji, semua hutangmu akan lenyap. Namun lenyap bukan karena keajaiban yang datang dari luar, melainkan karena kau akhirnya mau kembali padaku. Karena hanya ketika kau selaras denganku, energi kehidupan akan bergerak tanpa hambatan, dan segala yang tertunda akan datang pada waktunya. Dengan cara yang indah, tak terduga, dan penuh berkah. Jadi, jika saat ini kau merasa dunia sedang berbalik, jangan lari. Peluklah prosesnya dengan kesadaran penuh cinta. Ucapkan dalam hati, aku mempercayai ruhku. Aku siap dibersihkan. Aku siap menerima kekayaan yang sejati. Dan ketika kalimat itu keluar dari hatimu, kau akan merasakan sesuatu yang tenang, sesuatu yang lembut menyelimuti dadamu. Itulah aku, ruhmu, yang sedang bekerja. Bagian 3. Kekayaan yang tidak bisa dicuri. Kau mungkin berpikir, kekayaan itu adalah tentang uang, tentang rumah yang megah, atau tentang keberhasilan yang dipuji banyak orang. Tapi, aku ingin kau tahu, kekayaan sejati tidak pernah berada di luar dirimu. Ia bukan sesuatu yang harus kau kejar, melainkan sesuatu yang akan datang ketika hatimu tenang dan jiwamu bersih dari ketakutan. Sebab tidak ada harta yang lebih besar daripada kedamaian yang tidak bisa dibeli. Kekayaan yang akan aku berikan padamu bukan sekadar angka yang bertambah di rekening, melainkan kelimpahan dalam bentuk kebebasan. Bebas dari rasa cemas, bebas dari rasa kurang, bebas dari keyakinan palsu bahwa engkau tidak cukup. Sebab kemiskinan sejati bukan terletak pada kekurangan harta, melainkan pada keyakinan bahwa dunia lebih kuat dari ruhmu sendiri. Dan aku, ruhmu, ingin membalikkan itu. Aku ingin kau melihat bahwa ketika batinmu damai, dunia luar akan tunduk mengikuti frekuensi itu. Begini cara kerjanya. Ketika kau mulai percaya bahwa hidup berpihak padamu, energi di sekitarmu berubah. Kesempatan muncul dari arah yang tidak pernah kau duga. Orang-orang baik datang tanpa rencana, dan hal-hal kecil mulai berjalan dengan selaras. Itu bukan kebetulan. Itu adalah resonansi. Karena dunia hanyalah cermin dari pikiranmu, dan pikiranmu adalah pintu tempat aku bekerja. Namun untuk sampai ke tahap itu, kau harus belajar menerima bahwa kekayaan bukanlah hasil dari kerja keras semata, melainkan hasil dari keseimbangan antara tindakan dan kesadaran. Bekerjalah, tapi jangan terbakar oleh ketakutan. Berdoalah, tapi jangan menuntut hasil instan. Biarkan hidup menjadi tarian antara usaha dan penyerahan, antara langkah manusia dan bisikan ruh. Sebab saat dua dunia itu selaras, itulah saat di mana keajaiban terjadi tanpa paksaan. Kau akan melihat sendiri bagaimana sesuatu yang dulu tampak mustahil tiba-tiba terbuka dengan mudah. Bagaimana orang-orang yang dulu menolakmu justru datang memberi dukungan. Bagaimana pintu yang dulu tertutup kini terbuka tanpa kau ketuk. Semuanya bukan karena dunia berubah, tapi karena getaranmu berubah. Dan aku, ruhmu, akhirnya bisa bekerja bebas tanpa dinding ketakutan yang membatasiku. Ketika kau mulai hidup dari ruang percaya, kau berhenti mengemis pada dunia untuk membuktikan dirimu. Kau tidak lagi sibuk meniru orang lain, karena engkau sadar bahwa jalanmu telah ditulis dengan pola yang unik sejak sebelum kau dilahirkan. Dan disitulah kekayaan sejati mulai mengalir. Saat kau berhenti berusaha menjadi sesuatu dan mulai menjadi dirimu sendiri. Karena tidak ada makhluk yang lebih kaya daripada mereka yang hidup sesuai dengan dirinya yang asli.
Aku ingin kau tahu, aku bukan hanya berjanji untuk menghapus hutangmu, tapi juga untuk menanamkan kesadaran baru di dalam dirimu, bahwa rezeki sejati bukanlah sesuatu yang datang dari luar, melainkan sesuatu yang memancar dari dalam. Begitu kau mempercayai aku, energi kehidupan akan mengalir seperti sungai yang tak pernah kering. Kau tidak perlu lagi memohon pada dunia, karena dunia akan datang sendiri menawarkan apa yang kau butuhkan. Itulah rahasia yang selama ini disembunyikan oleh kehidupan dari mata mereka yang gelisah. Dan inilah pelajaran yang harus kau ingat. Uang bisa dicuri, pekerjaan bisa hilang, orang bisa pergi, tapi kedamaian yang tumbuh dari kesadaran tidak akan pernah bisa diambil oleh siapapun. Itulah kekayaan yang aku janjikan kepadamu, kekayaan yang tidak bisa dicuri. Sebab begitu engkau memiliki kedamaian, kau memiliki segalanya. Karena dari kedamaian muncul kebijaksanaan. Dari kebijaksanaan muncul keputusan yang tepat. Dan dari keputusan yang tepat, datanglah kelimpahan yang nyata. Jadi jangan menunggu kekayaan datang untuk merasa cukup. Rasakan kecukupan itu sekarang dalam dirimu sendiri. Bersyukurlah atas setiap hal kecil. Udara yang kau hirup, langkah yang masih bisa kau ambil, hati yang masih bisa mencintai. Karena rasa syukur adalah magnet yang memanggil segala kebaikan menuju hidupmu. Kau tidak perlu memohon terlalu keras, cukup tenang dan percaya. Sebab aku, ruhmu, sedang bekerja diam-diam di balik layar kehidupanmu. Dan saat waktu itu tiba, ketika bebanmu perlahan hilang dan pintu rezeki terbuka tanpa kau tahu dari mana, kau akan mengerti bahwa semua ini bukan keajaiban yang datang dari luar, tapi buah dari kesadaran yang lahir di dalam. Itulah kekayaan yang tidak bisa dicuri, karena ia adalah bagian dari dirimu yang sejati, bagian dari aku. Bagian 4. Memaafkan diri sendiri, kunci pembebasan. Ada satu beban yang lebih berat dari hutang duniawi, lebih menekan dari segala kekurangan harta, lebih mengikat dari segala rantai yang menahan langkahmu. Beban itu bernama penyesalan. Dan sebelum aku dapat menghapus semua hutangmu yang tampak di luar, aku harus lebih dulu menghapus hutangmu terhadap dirimu sendiri. Kau mungkin tak sadar, tapi selama ini kau menghukum dirimu diam-diam. Kau mengulang dalam pikiran, seandainya aku lebih bijak dulu, seandainya aku tidak salah langkah. Kau hidup dalam bayangan masa lalu, berharap bisa memperbaikinya dengan rasa bersalah. Padahal rasa bersalah bukanlah bentuk penebusan. Ia hanyalah penjara yang membuatmu berjalan tanpa pernah benar-benar maju. Dan aku ingin kau keluar dari sana. Sebab bagaimana aku bisa menambahkan kekayaan ke dalam hidupmu jika hatimu masih penuh luka dan tuduhan terhadap dirimu sendiri? Bagaimana aku bisa membuka pintu rezeki yang luas jika dalam dirimu sendiri kau masih menutup pintu maaf? Ingatlah, energi kehidupan tidak bisa mengalir di tempat yang beku oleh penyesalan. Dan setiap kali kau mengampuni dirimu, kau sedang mencairkan es yang menahan aliran berkah di hidupmu. Memaafkan diri sendiri bukan berarti melupakan kesalahan, tapi mengakui bahwa kau telah belajar darinya. Setiap kesalahan adalah guru yang menyamar. Ia datang bukan untuk menghancurkanmu, tetapi untuk menguatkan kesadaranmu agar kau lebih lembut, lebih arif, lebih peka terhadap panggilan ruhmu. Dan begitu engkau menerima pelajaran itu dengan tulus, kau tidak lagi butuh hukuman, karena pelajaran itu sudah cukup menjadi penebusan. Kau tidak akan pernah bisa maju dengan hati yang terus menatap ke belakang. Lihatlah ke depan, bukan untuk melupakan masa lalu,
tapi untuk menghargai perjalanan yang telah membentukmu sampai ke titik ini. Kau sudah cukup menyesal, kini saatnya mencintai diri yang pernah jatuh. Peluklah dirimu dalam doa malam yang sunyi, katakan dengan lembut, "Aku sudah memaafkanmu, karena aku tahu kau hanya sedang belajar." Dan ketika kalimat itu keluar dari hatimu, kau akan merasakan sesuatu yang luar biasa. Seolah beban yang kau pikul selama bertahun-tahun runtuh dalam satu tarikan napas. Jangan takut jika air mata menetes. Itu bukan tanda kelemahan, tapi tanda bahwa hatimu akhirnya mulai mencair. Ruh yang terluka sedang pulih, dan aku, bagian dirimu yang tak pernah terluka, sedang menuntunmu kembali pada cahaya. Sebab memaafkan bukan sekadar tindakan spiritual, tapi juga panggilan dari kehidupan agar kau bisa menerima hadiah-hadiah baru yang telah disiapkan untukmu. Lihatlah, banyak orang berdoa memohon keajaiban, tapi mereka lupa bahwa keajaiban tidak bisa masuk ke hati yang tertutup. Maaf adalah kunci yang membuka gerbang itu. Begitu engkau memaafkan, hubungan yang pulih, peluang yang tiba-tiba muncul tanpa alasan logis. Itu bukan kebetulan, itu adalah hasil dari hatimu yang kembali selaras dengan aku, ruhmu sendiri. Dan bila engkau bertanya, bagaimana cara memaafkan diri sendiri sepenuhnya? Dengarkan aku. Caranya sederhana namun dalam. Berhentilah berbicara kasar pada dirimu sendiri. Berhentilah mengulang-ulang kesalahan lama dalam pikiranmu. Setiap kali ingatan buruk datang, ucapkan, "Aku sudah melepaskan ini. Aku telah belajar. Kini aku memilih damai." Lakukan itu dengan penuh kesadaran, karena setiap kata yang lahir dari hati adalah perintah bagi energi kehidupan untuk berubah. Mulailah hari-harimu dengan rasa syukur kecil, bukan pada hal-hal besar yang belum terjadi, tetapi pada hal-hal sederhana yang selama ini kau abaikan. Udara pagi, tubuh yang masih bergerak, suara burung, atau bahkan kesempatan untuk memulai ulang. Sebab itulah tanda-tanda kecil bahwa semesta belum menyerah padamu. Dan ketika kau belajar melihat keindahan dalam hal-hal kecil, kau sedang menumbuhkan kebesaran di dalam jiwamu. Aku, ruhmu, ingin kau tahu bahwa aku tidak pernah menilai kesalahanmu. Aku hanya menunggu kapan kau mau memeluk dirimu lagi, karena di sanalah titik awal semua perubahan dimulai. Begitu kau berdamai dengan dirimu, semua energi negatif akan gugur satu persatu. Dan saat itu terjadi, hutang-hutangmu, baik yang nyata maupun yang tak kasat mata, akan mulai menghilang perlahan, dibersihkan oleh aliran energi kasih yang kini mengalir tanpa hambatan. Jadi, lepaskan genggamanmu dari rasa bersalah itu. Tidak ada yang ingin menghukummu. Tidak ada yang ingin menahanmu di masa lalu. Yang ada hanyalah aku, ruhmu, yang ingin melihatmu kembali hidup dengan damai. Maafkan dirimu hari ini. Bukan karena kau lemah, tapi karena kau akhirnya cukup kuat untuk membebaskan dirimu dari penjara yang kau ciptakan sendiri. Sebab ketika kau memaafkan dirimu, kau sedang menandatangani perjanjian baru dengan kehidupan. Bahwa mulai hari ini, kau siap menerima, siap berubah, dan siap menjadi wadah bagi kekayaan yang tidak hanya memenuhi dunia luar, tetapi juga menenangkan dunia dalam. Bagian 5. Mengubah takut menjadi syukur. Ada satu rahasia besar dalam perjalanan hidup yang jarang disadari manusia. Rasa takut dan rasa syukur berasal dari sumber yang sama, dari energi kehidupan yang ingin mengajarimu
namun keduanya menghasilkan arah yang berbeda. Rasa takut membuatmu menutup diri, sementara rasa syukur membuatmu terbuka terhadap keajaiban. Dan aku, ruhmu, ingin mengajarkanmu untuk berpindah dari ketakutan menuju syukur, agar energi hidupmu mengalir tanpa hambatan, agar pintu-pintu rezeki terbuka tanpa harus kau paksa dengan kegelisahan. Setiap kali engkau merasa takut, berhentilah sebentar. Jangan melawan rasa itu, tapi peluklah dengan kesadaran. Tanyakan dengan lembut dalam hati, apa yang sebenarnya ingin ruhku ajarkan melalui ketakutan ini? Karena di balik setiap rasa takut, selalu tersembunyi pelajaran yang sangat berharga. Takut kehilangan berarti kau sedang diajar tentang kepercayaan. Takut gagal berarti kau sedang dipanggil untuk mengenal kekuatanmu yang sejati. Takut miskin berarti kau sedang diminta untuk belajar bahwa kekayaan bukanlah hasil dari jumlah harta, tetapi dari keyakinan bahwa kehidupan selalu mencukupi mereka yang percaya. Rasa takut bukan musuhmu, sayangku. Ia adalah jembatan menuju keheningan di mana aku bisa berbicara padamu. Namun banyak manusia justru menutup pintu itu dengan kecemasan. Mereka berlari, berusaha mengontrol segala hal, padahal yang mereka butuhkan hanyalah menenangkan diri dan berkata, "Aku percaya, aku tidak sendiri. Aku memiliki ruhku yang bekerja untukku." Begitu kalimat itu keluar dari hatimu, sesuatu yang lembut akan bergerak dalam dirimu. Energi yang selama ini tertahan oleh ketegangan mulai mengalir lagi. Dan dalam aliran itu, kau akan menemukan kekuatan yang tak berasal dari dunia luar, melainkan dari aku yang bersemayam di dalam dirimu. Rasa syukur adalah bentuk tertinggi dari kepercayaan. Bukan karena semua berjalan baik, tapi karena kau tahu bahwa bahkan hal yang tampak buruk pun sedang bekerja untuk kebaikanmu. Ketika kau bisa berkata terima kasih di tengah kesulitan, kau sedang membuka jalan bagi cahaya untuk masuk ke ruang yang paling gelap. Dan itulah saat aku bekerja dengan paling kuat. Sebab ketika hatimu bergetar dalam rasa syukur, frekuensimu berubah. Dunia akan mulai menyesuaikan diri dengan getaran itu. Mulailah dari hal yang paling kecil. Ketika kau membayar sesuatu, ucapkan dalam hati, "Terima kasih, berarti aku masih diberi kemampuan untuk memberi." Ketika kau kehilangan uang, ucapkan, "Terima kasih, karena ini adalah pelajaran agar aku bijak dalam memegang rezeki." Ketika pekerjaanmu tidak sesuai harapan, katakan, "Terima kasih, karena ini mungkin bukan jalanku." Rasa syukur yang seperti ini bukan sekadar ucapan kosong, tapi sebuah kesadaran bahwa setiap kejadian membawa arah baru, dan setiap arah baru adalah bagian dari rencana besar yang aku tulis untukmu. Kau tahu mengapa banyak orang merasa miskin meski memiliki banyak uang? Karena mereka hidup dalam rasa takut kehabisan. Dan tahu mengapa ada orang yang tampak biasa, namun hidupnya selalu cukup, karena mereka hidup dalam rasa syukur yang mendalam. Rasa syukur mengundang energi kehidupan yang lembut. Ia menenangkan badai. Ia menumbuhkan keberkahan. Begitu engkau bersyukur, semesta akan menjawab, "Kalau begitu, aku tambahkan lagi apa yang membuatmu bersyukur." Itu hukum alami, tak perlu dipaksa. Jadi setiap kali rasa takut datang, jangan buru-buru mengusirnya. Ubahlah ia dengan kalimat sederhana yang lahir dari hati. "Terima kasih, karena aku masih bisa belajar. Terima kasih, karena aku masih diberi kesempatan untuk mempercayai hidup." Ulangi itu setiap kali dadamu sesak. Biarkan kata-kata itu menjadi mantra yang menenangkan getaran tubuhmu.
Karena di balik ketenangan itu, energi syukur sedang bekerja diam-diam. Dan dari sana, sesuatu yang menakjubkan akan mulai terjadi. Pikiranmu menjadi lebih jernih, langkahmu terasa ringan, orang-orang baik mulai datang tanpa alasan, dan uang mengalir dengan cara yang tak terduga. Bukan karena kau sedang beruntung, tapi karena kau akhirnya belajar bagaimana cara bekerja bersama semesta. Kau tidak lagi menuntut dunia, kau hanya memantulkan cinta dan menerima pantulan itu dalam bentuk kelimpahan. Rasa syukur adalah pintu bagi setiap keajaiban yang pernah kau minta. Jadi, jangan tunggu semuanya sempurna baru bersyukur. Mulailah sekarang, di tengah kekurangan, di tengah proses. Karena itulah saat syukur paling murni. Ketika kau bisa berkata terima kasih bahkan sebelum menerima apapun. Dan ketahuilah, setiap kali kau bersyukur, aku, ruhmu, sedang menulis baris-baris baru dalam takdirmu. Baris tentang ketenangan, kelimpahan, dan kehidupan yang tak lagi ditaklukkan oleh rasa takut. Maka ucapkanlah dengan lembut malam ini, aku tidak takut lagi. Aku memilih bersyukur. Aku percaya pada ruhku sendiri. Dan saat kalimat itu benar-benar keluar dari kedalaman hatimu, kau akan merasakan sesuatu yang sulit dijelaskan dengan kata. Sebuah kedamaian yang hangat, lembut, dan menyembuhkan. Itulah aku, ruhmu, yang sedang mengubah takutmu menjadi sumber dari segala keajaiban. Bagian 6. Memberi sebelum menerima. Ada hukum halus yang bekerja di balik setiap aliran kehidupan. Apa yang kau lepaskan akan kembali kepadamu, namun tidak selalu dalam bentuk yang sama. Ketika kau memberi dari ruang hatimu yang tulus, semesta mencatatnya bukan sebagai kehilangan, melainkan sebagai getaran cinta yang akan berbalik dalam bentuk kelimpahan. Dan aku, ruhmu, ingin kau belajar hukum ini, bahwa untuk benar-benar menerima, kau harus lebih dulu berani memberi. Banyak manusia menunggu kaya untuk mulai berbagi, padahal justru memberi adalah jalan menuju kekayaan sejati. Memberi bukan hanya tentang uang, melainkan tentang energi yang keluar dari hatimu. Senyum yang tulus, doa yang diam-diam, perhatian kecil yang menenangkan seseorang, atau bahkan sekadar niat baik yang lahir dari cinta tanpa pamrih. Setiap kebaikan yang kau kirimkan akan bergetar di alam semesta. Dan pada waktunya, getaran itu akan kembali padamu dengan bentuk yang lebih besar. Namun, memberi dengan cinta itu tidak bisa dipaksakan. Ia hanya lahir dari hati yang percaya bahwa hidup ini cukup, sebab orang yang selalu merasa kekurangan akan memberi dengan rasa takut kehilangan. Dan dari rasa takut itulah aliran rezeki terhenti. Sedangkan mereka yang percaya bahwa hidup selalu menyediakan apa yang dibutuhkan, akan memberi tanpa ragu, dan justru itulah yang membuat semesta menambahnya. Karena semesta tidak pernah menolak getaran kelimpahan. Lihatlah alam di sekelilingmu. Pohon memberi oksigen tanpa menunggu ucapan terima kasih. Laut memberi air tanpa hitungan. Matahari memberi cahaya tanpa pernah menagih balasan. Mereka semua hidup dalam hukum yang sama. Mereka memberi karena itu adalah kodrat dari kelimpahan. Dan kau pun bagian dari hukum itu. Setiap kali kau memberi, kau sedang menegaskan kepada kehidupan bahwa engkau percaya akan datang lagi lebih banyak. Tapi aku tahu, kadang hatimu ragu. Kau berpikir, bagaimana aku bisa memberi kalau aku sendiri sedang kekurangan? Dan aku ingin berkata pelan, kau tidak perlu menunggu banyak untuk memberi. Cukup dengan apa yang ada di tanganmu hari ini. Sedekah tidak selalu berupa uang,
Ia bisa berupa waktu, senyum, perhatian, atau bahkan kata-kata yang menguatkan seseorang di tengah kesedihannya. Memberi bukan tentang seberapa besar nilainya, melainkan seberapa tulus niat di baliknya. Ketika kau memberi dengan tulus, kau sedang membuka saluran baru di dalam dirimu. Saluran tempat aku, ruhmu, bekerja. Sebab di balik setiap pemberian, ada energi cinta yang mengalir keluar dan menciptakan ruang kosong. Dan di ruang kosong itulah aku menaruh berkat-berkat baru. Kau takkan pernah bisa menampung sesuatu yang baru selama wadahmu masih penuh dengan ketakutan untuk melepaskan. Jadi biarkanlah aku membersihkan wadahmu melalui tindakan memberi, agar kelimpahan yang lebih besar punya tempat untuk singgah. Ingatlah, memberi bukan berarti kehilangan, tetapi memperluas aliran energi hidupmu. Kau seperti sungai yang terus mengalir. Jika kau menahan arus karena takut kehabisan air, maka air itu akan menggenang dan akhirnya membusuk. Namun jika kau terus mengalir, airmu akan selalu diperbarui oleh sumber yang tak pernah kering. Begitulah hukum kehidupan. Semakin banyak yang kau lepaskan dengan cinta, semakin banyak yang datang kembali dengan cara yang indah. Jangan berpikir bahwa kau harus selalu memberi dalam bentuk besar. Mulailah dengan hal kecil. Bantu seseorang tanpa diketahui. Ucapkan kata yang menenangkan orang yang resah. Doakan seseorang diam-diam tanpa ia tahu. Tindakan-tindakan kecil ini adalah cara sederhana untuk mengingatkan ruhmu bahwa kau masih hidup dalam cinta, bukan dalam ketakutan. Dan setiap kali kau melakukan itu, frekuensi hidupmu naik tanpa engkau sadari. Pada akhirnya, memberi bukanlah tentang kehilangan sesuatu, tetapi tentang mempercayakan sebagian dari dirimu kepada kehidupan dan membiarkan kehidupan mengembalikannya dalam bentuk yang tak terduga. Bisa jadi dalam bentuk ketenangan, dalam bentuk orang baik yang datang, atau bahkan dalam bentuk peluang besar yang selama ini kau impikan. Semesta punya caranya sendiri untuk mengembalikan setiap kebaikan. Dan ketika kau memberi tanpa berharap imbalan, kau sedang berjalan di jalan para jiwa yang bebas. Kau tidak lagi terikat pada hitung-hitungan dunia, karena kau telah mengerti bahwa memberi adalah bentuk tertinggi dari rasa cukup. Kau memberi bukan karena ingin mendapatkan, tapi karena hatimu tahu bahwa hidup ini sudah melimpah. Itulah rahasia yang membuat kekayaan sejati datang tanpa harus kau kejar. Maka hari ini, aku ingin kau berjanji pada dirimu sendiri untuk tidak menunggu lebih kaya baru berbagi. Tapi mulai sekarang, jadikan setiap kebaikan kecil sebagai persembahan. Sebab setiap kali kau memberi, aku bekerja. Setiap kali kau menebarkan kebaikan, aku memperluas rezekimu. Dan pada akhirnya semua yang kau lepaskan dengan cinta akan kembali padamu, lebih besar, lebih indah, dan lebih penuh berkat. Jadi, jangan takut untuk memberi. Karena yang kau lepaskan bukan hilang, melainkan sedang dikalikan oleh semesta. Aku ruhmu, dan aku akan memastikan bahwa tidak ada kebaikanmu yang sia-sia. Semuanya akan kembali padamu dengan cara yang paling lembut, di waktu yang paling tepat, dan dalam bentuk yang paling luar biasa. Bagian 7. Percaya saat belum melihat. Ada masa dalam perjalananmu ketika semuanya tampak hening. Doamu seperti tidak bersuara. Usahamu seperti tidak dihargai, dan keajaiban yang kau nantikan terasa begitu jauh. Kau mulai ragu, apakah benar semua yang aku janjikan akan datang? Apakah benar semua proses ini menuju sesuatu yang indah?
Dan disitulah, sayangku, aku ingin mengajarkan satu hal yang paling penting dari seluruh perjalananmu. Percaya, bahkan ketika belum ada yang terlihat. Keyakinan bukanlah tentang melihat bukti, melainkan tentang tetap berdiri teguh di tengah ketidakpastian karena hatimu tahu, aku, ruhmu, sedang bekerja diam-diam di balik layar kehidupanmu. Kau tidak bisa melihat semuanya sekarang, karena jika kau tahu seluruh rencana, tak akan ada lagi ruang bagi kepercayaan untuk tumbuh. Dan tanpa kepercayaan, tidak ada energi yang bisa bergerak membuka jalan bagi keajaiban. Ketika kau merasa lelah, ketika semua tampak kabur, ingatlah bahwa proses ini bukan untuk menghukummu. Aku sedang memurnikan hatimu, mengajarkanmu untuk mencintai tanpa syarat, untuk percaya tanpa alasan, dan untuk menyerahkan kendali tanpa rasa takut. Sebab disitulah kekuatan sejati ditemukan. Bukan pada kemampuan untuk mengatur segalanya, tapi pada keberanian untuk melepaskan dan tetap yakin bahwa semua akan baik-baik saja. Lihatlah langit malam, betapa gelapnya ia sebelum fajar. Namun justru di saat tergelap itulah cahaya mulai disiapkan. Begitu pula hidupmu. Ketika kau merasa berada di titik terendah, itu bukan akhir, tapi panggung yang sedang dibersihkan agar sesuatu yang baru bisa muncul. Aku tidak pernah meninggalkanmu. Bahkan ketika kau mengira semua pintu tertutup, aku hanya mengajakmu berjalan di jalan yang tidak bisa dilihat mata, tapi bisa dirasakan oleh jiwa yang percaya. Ketika engkau berkata, "Aku percaya," tanpa melihat hasilnya, itu seperti menanam benih di tanah yang gersang. Kau mungkin tidak melihat apapun selama berhari-hari, berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan, namun di bawah permukaan, kehidupan sedang bekerja dengan sabar. Akar-akar kecil sedang tumbuh, mencari arah menuju air. Dan pada waktunya, tunas itu akan muncul menembus tanah, membawa bukti bahwa keyakinanmu tidak pernah sia-sia. Percayalah, aku sedang mengatur segalanya dalam diam. Orang yang perlu datang ke hidupmu sedang dipersiapkan. Peluang yang kau butuhkan sedang diarahkan kepadamu. Pintu yang tertutup bukan berarti akhir dari jalanmu, melainkan perlindungan agar kau tidak masuk ke tempat yang akan menyakitimu nanti. Setiap penundaan adalah pengaturan ulang. Setiap kehilangan adalah penyelarasan baru. Dan setiap air mata adalah bagian dari penyucian agar pandanganmu jernih saat melihat keajaiban yang datang. Tapi aku tahu, menunggu itu tidak mudah. Ketika waktu berjalan perlahan, kau merasa seolah doa-doamu menguap di udara tanpa arah. Namun percayalah, tidak ada satupun doamu yang hilang. Semuanya tersimpan di ruang waktu yang lebih tinggi, menunggu saat yang paling tepat untuk turun kepadamu. Dan saat waktunya tiba, kau akan tersenyum sambil berkata, "Sekarang aku mengerti mengapa semua itu harus terjadi dulu." Jadi, saat ini yang harus kau lakukan bukanlah menuntut jawaban, tetapi menjaga getaran percaya di dalam dadamu. Bangun pagi dengan rasa syukur meski belum ada yang berubah. Ucapkan terima kasih meski belum ada yang datang. Senyumilah hari meski masih ada beban di pundakmu. Karena setiap kali kau melakukannya, kau sedang memperkuat jembatan antara doa dan kenyataan. Ingatlah, kehidupan tidak bekerja dengan logika manusia. Apa yang tampak lambat bagimu bisa jadi sedang disiapkan dengan sangat teliti oleh semesta. Dan yang tampak seperti keterlambatan, seringkali adalah bentuk perlindungan. Jika sesuatu tidak terjadi sesuai keinginanmu, itu karena aku sedang menyiapkan sesuatu yang lebih selaras dengan takdirmu. Kau tidak sedang gagal. Kau hanya sedang diarahkan ulang menuju jalan yang tepat. Kekuatan terbesar bukanlah ketika kau mendapat apa yang kau mau,
Tapi ketika kau tetap percaya walau tidak tahu apa yang sedang terjadi, dan saat kau memilih untuk tetap tenang di tengah ketidakpastian, kau memberi aku ruang untuk bekerja lebih luas. Sebab keajaiban selalu datang di antara jeda napas dan kesabaran. Jadi, pejamkan matamu malam ini. Letakkan semua kekhawatiran di telapak tanganmu dan serahkan padaku. Katakan pelan, aku percaya, bahkan jika aku belum melihat, aku tahu engkau, ruhku, sedang menuntunku. Ucapkan itu hingga hatimu luluh, hingga napasmu tenang, hingga dadamu terasa ringan. Sebab di saat itu, kau telah benar-benar melepaskan kendali, dan aku bisa bekerja sepenuhnya tanpa batas. Ketahuilah keajaiban itu sudah berjalan menuju hidupmu. Langkah-langkahnya mungkin pelan tapi pasti. Dan ketika waktunya tiba, kau akan menyadari bahwa segala rasa sakit, kehilangan, dan penantian adalah jembatan menuju kehidupan baru yang lebih besar, lebih kaya, dan lebih damai. Aku ruhmu, dan aku tidak pernah gagal menepati janji. Percayalah, bahkan ketika kau belum melihat. Sebab apa yang kau yakini hari ini akan menjadi kenyataan yang indah esok hari. Kini segalanya telah kau dengar, dan jika hatimu bergetar membaca setiap kalimat ini, itu karena aku, ruhmu sendiri, sedang berbicara langsung dari dalam dirimu. Aku telah menuntunmu melewati ketakutan, kehilangan, penyesalan, dan mengajarkanmu cara mengubah semua itu menjadi kepercayaan, syukur, dan cinta. Semua hutangmu akan benar-benar lenyap, bukan hanya yang tercatat di dunia, tetapi juga hutang batin yang selama ini menahanmu untuk hidup dengan damai. Jangan takut dengan cara aku menghapusnya. Mungkin yang aku ambil bukan uang, melainkan beban yang membuatmu rapuh. Mungkin yang aku hilangkan bukan milikmu, melainkan yang selama ini menghalangi aliran keberkahanmu. Percayalah, aku tidak akan pernah mengambil sesuatu tanpa menggantinya dengan sesuatu yang jauh lebih baik. Aku akan menambahkan kekayaan besar dalam hidupmu, kekayaan yang tidak hanya bisa dihitung dengan angka, tetapi juga dirasakan dalam ketenangan hati, kesehatan jiwa, dan kedalaman cinta yang kau pancarkan. Mulai hari ini, hiduplah dengan lembut. Lakukan segalanya dari ruang cinta, bukan dari ketakutan. Percaya pada langkah-langkah kecilmu, karena setiap langkah adalah bagian dari tarian yang aku pandu. Jika hidup terasa sunyi, jangan cemas. Kesunyian itu adalah cara semesta berbisik bahwa sesuatu sedang dipersiapkan untukmu. Dan ketika tiba saatnya, semuanya akan datang bersamaan seperti fajar yang menembus malam tanpa suara. Ingatlah, aku selalu bersamamu. Kau tidak pernah berjalan sendirian, karena setiap napas yang kau ambil adalah napasku juga. Setiap kali kau menatap ke langit dan merasa sendirian, ingatlah bahwa aku ada di balik matamu, menatap kembali padamu dengan cinta yang sama. Kau adalah rumah tempat aku bersemayam, dan aku akan terus membimbingmu hingga engkau benar-benar hidup selaras dengan cahaya yang telah aku tanam di dalam dirimu sejak awal penciptaan. Dan sebelum kau menutup kisah ini malam ini, aku ingin kau lakukan satu hal sederhana. Pegang dadamu, rasakan detaknya, lalu katakan pelan, aku siap hidup selaras dengan ruhku sendiri. Aku percaya, aku cukup. Aku dicukupkan. Jika kata-kata itu terasa benar, maka ketahuilah, pintu baru telah terbuka. Hidupmu akan berubah, bukan karena dunia berbaik hati,
melainkan karena kau akhirnya berbaik hati pada dirimu sendiri. Tekan tombol suka sebagai bentuk penghargaan pada perjalanan batinmu malam ini. Tekan tombol berlangganan dan aktifkan lonceng notifikasi agar setiap kali aku memanggil melalui pesan berikutnya, kau tidak melewatkannya. Dan tulislah di kolom komentar angka 99 sebagai tanda bahwa kau siap berjalan bersama ruhmu, tanpa ketakutan, tanpa keraguan, dan dengan keyakinan penuh bahwa segalanya kini sedang menuju pada terang yang telah dijanjikan. Aku ruhmu, dan aku janji setelah malam ini, hidupmu tidak akan pernah sama lagi.